Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aryani dengan NIM 302.02.000004 dan Dan saya Deca Sanentia Fadilah dengan NIM 302.000172. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester mata kuliah perancangan bangunan jembatan yang membahas mengenai perancangan jembatan rangka beton. Berikut presentasinya. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, model struktur jembatan, preliminary design, pembebanan, dan output atau kesimpulan. Model struktur jembatan. Jembatan rangka beton adalah jembatan yang strukturnya terdiri dari tros. Struktur elemen yang terhubung biasanya terbentuk segitiga. Elemen yang berhubung dapat menarik daya tekan, tarik, atau kombinasi keduanya sebagai respon terhadap beban yang bergerak dinamis. Ini terdapat soal dari dosennya. Dengan parameter dasar jembatan rangka beton, preliminary design. Model jembatan yang kelompok kami gunakan yaitu jembatan rangka beton dengan lebar jembatan 45 meter, lebar jembatan 14 meter, dan tinggi jembatan 7 meter. Pada material datanya, input data material yang digunakan pada proses ini dengan beton FC30 dan BJ41. Kita menggunakan 3 jenis BJ. Yang pertama BJ HB 400 x 677. Yang kedua ada BJ 194 x 150 dan BJ HB 400 x 1086. Selanjutnya ada pembebanan. Pembebanan pada preliminary design ukuran jembatannya. Yang pertama ada jenis jembatan. Jenis jembatan yang digunakan adalah jembatan rangka BJ. Mutu materialnya BJ41, jumlah lajunya 2, panjang bentangnya 45, lebar jembatannya 14, tinggi jembatannya 7, tebal platnya 20, lebar plat 7, aspal dan overlay 10 cm, berat jenis aspalnya 22 km/m3, lebar trotoar 1 meter, tinggi trotoar 30 cm, tinggi air hujannya 0,05 meter, berat jenis airnya 10 kN. Beban mati tambahan. Jadi cara mencari aspal dan overlay adalah gamma kali tebal aspal overlay kali lebar plat. Gamanya 22 kN/m3 kali 0,1 meter kali 7 meter. Jadi hasilnya 9,2 kN/meter. Untuk genangan airnya sama dengan gamma kali tebal genangan kali lebar jembatan. Gamanya 10 kN/m3 kali 0,05 meter kali 14 meter sama dengan 7 kN/meter. Railingnya menggunakan pipa diameter 3, beratnya 0,0847 kN/meter, dipasang 2 baris. Dan cara mencari railingnya yaitu dengan rumus gamma kali 2 kali panjang jembatan dibagi 3.
hasilnya 0,17 kN. Untuk beban lalu lintasnya, beban lajur D, beban terbagi rata atau BTR dengan besaran intensitas T, KPA yang dipengaruhi panjang total terbebani L. Untuk jembatan bentang 40, maka menggunakan persamaan BTR sebagai berikut. BTR sama dengan 9,0 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi L. Dengan maka akan dihasilkan 7,5 kN per meter. Beban lalu lintas, beban garis terpusat atau begitu sebesar 49,0 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis atau FBD dengan nilai tergantung pada bentang jembatan. Maka dihitung beban garis terpusatnya, DGT sama dengan 49 kN per meter ditambah 40% kali 49 kN per meter sama dengan 68,6 kN per meter. Aku ya. Kemudian untuk beban truk, menggunakan beban truk 500 kN dengan detail seperti gambar di bawah ini. Dimodelkan dengan FBD sebesar 40%. Untuk hitungan roda depan, didapatkan 35 kN, roda tengah 157,5 kN, dan roda belakang 157,5 kN. Untuk gaya rem, hitungan 25% berat gandar didapatkan sama dengan 56,25 kN. Dan 5% beban truk dan BTR didapatkan 84,06 kN. Untuk beban rem, kita dapat tentukan dengan 5% beban truk dan BTR dibagi panjang jembatan kali lebar lajur jembatan. Dan hasilnya 0,31. Dan beban pejalan kaki, intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau 5 kN meter persegi. Kemudian beban angin pada struktur. Diasumsikan kondisi jembatan di lokasi suburban. Dan elevasi struktur dihitung dari permukaan air atau tanah setinggi 10.000 mm atau 10 meter. Dan VB sama dengan 90 km per jam. Beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Tabel nilai V0 dan Z0 untuk berbagai variasi kondisi permukaan hulu. Untuk suburban, V0 sama dengan 17,6 km per jam dan Z0 sama dengan 1000 mm. VDZ-nya setelah kita hitung kita dapatkan 101 km per jam. Untuk PD tekan kita dapatkan 3 kN per meter persegi. Kemudian EWS tekan per join dengan 13 join dihasilkan 12,98 kN. Untuk PD hisap didapatkan 1,5 kN. Kemudian EWS hisap per join dengan 13 join kita dapatkan beban 6,49 kN. Kemudian beban angin pada kendaraan. Diambil nilai beban angin pada kendaraan 1,46 Newton per milimeter. Kemudian pemodelan beban pada pelat dikali dengan lebar pelat 7 meter dan didapatkan 0,2 kN per meter persegi. Berikut untuk beban kombinasinya.
dan akan dimasukkan di dalam subnya. Langsung aja. Setelah kita uji, output yang dihasilkan memperlihatkan untuk struktur rangka batang terlihat aman semua dan hanya ada satu warna oranye di tengah. Kemudian gambar kedua terlihat beban pelat dengan hasil seperti itu, dan bisa dibilang untuk perencanaan struktur jembatan ini aman dan bisa digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.